Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisal Puldriansa dari kelas FM19D dengan NIM 105721131131019. Saya akan memaparkan dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Baik, selanjutnya dari 3 metode yang telah disiapkan, yaitu metode analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis tren. Saya akan menggunakan satu metode untuk kasus berikut. Kasus tersebut ialah bagian pertama, sebagai calon investor yang akan mencari sebuah perusahaan atau sebagai seorang pengusaha yang ingin melihat persaingannya dari sisi keuangan, analisis apa yang paling baik untuk kasus tersebut. Menurut saya, kasus tersebut dapat saya simpulkan salah satu metode analisis yang akan saya gunakan, yaitu analisis horizontal. Mengapa? Karena menurut saya, analisis horizontal sangat cocok dan berpengaruh besar dalam menentukan perusahaan yang akan ditempati berinvestasi atau menanamkan modal, serta metode ini juga bisa digunakan dalam melihat persaingan keuangan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dan pahami terlebih dahulu apa itu metode analisis horizontal. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan atau penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Setiap jumlah peningkatan dan penurunan per pos akan dicantumkan, termasuk di dalamnya peningkatan dan penurunan persentase. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dengan laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Nah, dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui dengan jelas tujuan dari analisis horizontal ini. Dengan adanya analisis horizontal, para investor bisa dengan mudah mengetahui perbandingan kenaikan atau penurunan pendapatan pada perusahaan tersebut di setiap tahun. Poin plus dari metode ini yaitu metode ini bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan dari 2 sampai 3 periode sekaligus. Maka dari itu, metode ini sangat membantu para investor untuk bisa dengan mudah menentukan tempat penanaman modal yang tentunya bagus. Selain itu, metode ini juga bisa mengetahui persaingan keuangan di setiap perusahaan, karena kita bisa membandingkan analisis keuangan tahun sekarang sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya, yang secara tidak langsung kita sudah bisa mengetahui dengan jelas dari 2 tahun sebelumnya sampai tahun sekarang apakah analisis keuangan perusahaan tersebut meningkatkan setiap tahunnya atau sebaliknya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mempertimbangkan atau memilih dari beberapa perusahaan yang telah dilakukan metode analisis horizontal. Sebagai investor, ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi, yaitu instrumen investasi, potensi keuntungan menanamkan modal di perusahaan tersebut, profil perusahaan, risiko yang bisa saja terjadi selama investasi berjalan, serta tujuan atau target pendapatan yang akan didapat setelah berinvestasi. Dan menurut saya beberapa pertimbangan tersebut bisa didapatkan dengan menggunakan metode analisis horizontal. Bisa kita lihat dari contoh analisis horizontal di bawah ini. Analisis horizontal sangat berpengaruh bagi investor untuk menentukan perusahaan mana yang cocok dan berpotensi besar untuk mendapatkan laba atau profit sebesar mungkin. Serta analisis ini bisa digunakan dalam mengetahui persaingan keuangan suatu perusahaan yang dapat ditinjau dari analisis keuangan setiap perusahaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.